akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Makanya kalian dinabobokan dulu, dikasih orang 1.000 dari Gaza, lalu Prabowo buka hubungan diplomatik dengan Israel, supaya kalian jangan ribut. Sebab bagaimanapun juga, ya, yang bisa menyelamatkan Indonesia ini hanya dua, Cina, ya, Aseng, dan si Yahudi. Yang lain kamu udah nggak bisa. Allah SWT pun tidak akan bisa menyelamatkan Indonesia. Ya, Allah SWT menyelamatkan nabinya aja nggak bisa. Ya, apalagi menyelamatkan Indonesia. Emang lu siapa? Bahas hari ini MUI menolak membantu Gaza. Hore! Prabowo mau narik orang 1.000 dari Gaza, MUI-nya kejang-kejang, saudara ya. Jangan, jangan. Waduh, nanti punya Prabowo, orang Islam akan senang. Ternyata nggak senang juga, karena mereka tahu ini orang teroris semua. Sebenarnya di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, ya wahai orang-orang Islam, kamu sudah tahu bahwa ini adalah teroris yang mau kamu bawa pulang ke Indonesia. Tapi entah mengapa kamu bela-belain terus si teroris ini, kamu caci maki itu Yahudi, padahal Yahudi nggak ada salahnya apa-apa sama Indonesia, dan justru malah orang-orang Islam ini banyak salah sama Indonesia. Yahudi ini sampai dengan detik hari ini, kalau ada yang bisa menunjukkan salahnya, itu Josoros, ya Josoros kan perorangan, ya kan? Itu kalian nyaris hilang, sekarang kalian dibatukin, kalian seperti debu, lenyap dari permukaan bumi, saudara. Kali ini nampaknya memang sudah saatnya kalian dilenyapkan dari muka bumi. Ya, wah menghina sekali. Bukan menghina, saya lagi cerita kenyataan. Dari kemarin saya ngomong kenyataan. Kalau warga Gaza masuk, MUI malah repot, saudara ya. Malah repot. Kenapa, saudara? Semua tiponya ketahuan semua, Sansipanya ketahuan semua. Ternyata selama ini MUI ngumpulin dana pakai nama Palestina, duitnya nggak pernah ada juntrungannya. Justru takut MUI memasukkan warga Gaza ke Indonesia. Kenapa? Wah, bisa dibunuh satu-satu tuh pengurus MUI sama orang Gaza itu. Ternyata kamu jualan nama penderitaan saya untuk memuaskan titikmu. Ya, saudara ya. Curang MUI itu. Kamu kira, kan bilang kan si duta besar Palestina ya. Saya itu sering dengar orang Indonesia mengumpulkan dana untuk Gaza, tapi kok kita tidak pernah melihat donasinya ya. Nah, sekarang orang Gazanya 1.000 orang masuk, itu semua teroris semua. Lalu mereka tahu tuh, udah bisa bahasa Indonesia segala macam, kebongkar semua. Ternyata selama ini miliaran bahkan ratusan miliar donasi untuk Gaza itu ditelan semua, bahkan sama Habib Rizik buat kawin lagi. Jadi buat MUI cari mati, mendatangkan orang Gaza ke Indonesia itu cari mati, saudara ya. Ya, ya. Oke. Ini udah kesekian. Oke. Halo, dengar suara saya? Kedengaran, Pak. Oke, terima kasih buat para dokter, dokter Andrihat, dokter Nes, dokter Edison, dokter Edwin, dokter Andaru, dokter Husni, dokter Linda, dan juga dokter lain, teman-teman yang selalu setia di dokter Mesos, Pak Bahari, Pak Frans, Bu Dora, Bu Maria, Pak Irwan, Pak Wiono, dan yang lainnya, dan semuanya. Terima kasih buat para donatur dan donatur kursi roda, semuanya. Saya dari ini ya, dari perjalanan sama Koden tadi kita sama-sama seharian di Kutenhof, terus saya mengajar. Luar biasa. Oke, nah ini sudah ganti Zoom. Shalom semuanya, ada seluruh dunia, kita nggak pakai lama. Saudara, kita putar satu lagu saja. Itu bisa jadi host nggak kamu itu? Bentar. Bentar ya. Betul lah, nggak usah pakai aku deh, maksudnya kelamaan. Bersama masuk ke semula. Ya, kita langsung masuk. Saya lagi perjalanan ke Off Dorep. Ada persekutuan doa sama Koden. Kita menemani Koden di sana. Kita
bahas hari ini MUI menolak membantu Gaza. Hore! Prabowo mau narik orang 1.000 dari Gaza, MUI-nya kejang-kejang, saudara ya. Jangan, jangan. Waduh, nanti ini bagus banget ya, saya di Kukenhop ini ya, kanan kiri bunga semua ya. Waduh, bunganya merah semua nih ya. Aduh, nanti browsing sendirilah Kukenhop gitu ya. Kukenhop. Keunhof ya tulisnya ya. Aduh, luar biasa, keren banget. Ini kita kemana nih? Kok suruh balik lagi nih kita nih? Tapi suruh balik lagi. Salah nih kita nih, suruh balik sini. Nggak tahu nih kemana nih kita nih. Sebentar ya. Membingungkan ini. Membingungkan dan membagongkan. Oke, kita belok kiri sana saja. 20 menit. Kita bukan ke Den Haag toh. Rumahnya. Ya, saudara, seperti yang sudah kita duga ya dari kemarin ya, apakah Indonesia akan menerima atau cuma retorika saja? Ternyata tepat ya, ditolak ya, sebenarnya gila itu ya Prabowo. Aduh, ditolak ya, nggak mau ya, nggak mau menerima. Kasihan deh lu. Jadi dampaknya apa saudara? Kalau sampai kejadian Indonesia menerima 1.000 orang dari Gaza. Ya, sebentar. Buat Prabowo ini cuma buat ngadem-ngademin. Kenapa Prabowo mau tarik orang 1.000 dari Gaza? Buat dia cuma buat ngadem-ngademin kalian aja orang Indonesia supaya kalian jangan rese sehingga dolarnya naik dengan sukarela dengan senang hati ke 20.000 saudara. Nah, karena dolar sekarang ini lagi sedang bersuka-cita di atas penderitaan kalian, ya kan? Ya, jadi naiknya cepat sekali. 17.000, sebentar lagi 20.000, ini parah sekali. Ya, dari ulahnya siapa? Ya turun temurun sejak reformasi ini kalian itu hanya apa namanya popokan saja. Reformasi ini gagal. Kenapa ya? Karena kalian nggak reformasinya kalian pakai Islam kok. Reformasinya Indonesia itu reformasi dengan Islam. Jadi pasti gagal, pasti salah. Pasti salah, pasti gagal. Ya. Nah, makanya dijamin Indonesia itu pasti ruwet, saudara ya. Nah, lalu dengan dolar gila-gilaan, Prabowo mengkhawatirkan ya dolar akan dengan bersukaria mau enak-enakan melenggang. Maka caranya adalah supaya kalian jangan demo, dikasihlah 1.000 orang Palestina dikirim 1.000 orang dari Gaza dikirim ke Indonesia. Ya kan? Pikirnya Prabowo orang Islam akan senang. Ternyata nggak senang juga karena mereka tahu ini orang teroris semua. Sebenarnya di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, ya wahai orang-orang Islam, kamu sudah tahu bahwa ini adalah teroris yang mau kamu bawa pulang ke Indonesia. Tapi entah mengapa kamu bela-belain terus si teroris ini, kamu caci maki itu Yahudi, padahal Yahudi nggak ada salahnya apa-apa sama Indonesia, dan justru malah orang-orang Islam ini banyak salah sama Indonesia. Yahudi ini sampai dengan detik hari ini, kalau ada yang bisa menunjukkan salahnya, itu Josoros ya, Josoros kan perorangan, ya kan? Salah sama Indonesia, ya kan? Karena Indonesianya mencaci maki Yahudi terus. Nah, sekarang dibatukin sama kakek tua satu, ya kan? Kalian udah tes. Sekarang dibatukin lagi sama kakek tua lagi. Kan udah saya bilang, kalian Indonesia ya. Saya kalau ngomong Nabi 26 belum pernah meleset ya, saudara ya. Kemarin saya sudah ngomong, kalian Indonesia, sebentar lagi kalian dibatukin sama Yahudi tua. Kalau dulu itu kalian nyaris hilang, sekarang kalian dibatukin. Kalian seperti debu, lenyap dari permukaan bumi, saudara. Kali ini nampaknya memang sudah saatnya kalian dilenyapkan dari muka bumi. Ya, wah menghina sekali. Bukan menghina, saya lagi cerita kenyataan. Dari kemarin saya ngomong kenyataan. Saya memberikan analisa. Seorang nabi adalah seorang saintis, saudara ya, bukan dukun. Saya ngomong itu berdasarkan ilmu, ya. Saya bukannya nggak punya ilmu, ya. Saya kuliah juga. Ya, saya belajar. Jadi saya ngomong ini pakai dasar, ya bukan kayak dukun Islam. Pokoknya, pokoknya. Ya, sekarang apa untungnya Prabowo membawa pulang orang 1.000? Sebenarnya nggak ada untungnya. Cuman diharapkan bisa meninabobokan kalian orang Islam supaya jangan rese. Ya kan? Artinya
Prabowo mau kurang apa lagi. Tetapi yang kedua, kemungkinan Prabowo akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Makanya kalian dininabobokan dulu, dikasih orang 1.000 dari Gaza, lalu Prabowo buka hubungan diplomatik dengan Israel, supaya kalian jangan ribut. Sebab bagaimanapun juga, ya, yang bisa menyelamatkan Indonesia ini hanya dua, Cina, ya, Aseng, dan si Yahudi. Yang lain kamu udah nggak bisa. Allah SWT pun tidak akan bisa menyelamatkan Indonesia. Ya, Allah SWT menyelamatkan nabinya aja nggak bisa. Ya, apalagi menyelamatkan Indonesia. Emang lu siapa? Ya kan, Allah SWT menyelamatkan dirinya sendiri aja nggak bisa. Jadi saudara, yang paling mungkin saat ini adalah kalian harus duduk diam manis, biarkan Prabowo bekerja. Ya dengan segala kesalahannya, dengan segala kekejamannya, Prabowo itu sudah saya bilangin dari awal sebelum kita tunjukkan dukungan kita ke Prabowo, saya sudah bilangin kalian, Prabowo ini psikopat loh, Prabowo ini kejam loh, Prabowo ini kriminal loh, saya sudah bilang ya. Jadi dia akan bertindak cetak jedor. Saya kira itu yang akan dilakukan. Kalau memang demikian ya, saya kira yang akan dilakukan Prabowo itu benar-benar cetak jedor. Jadi sudah lihat cetak jedor Prabowo ya. Begitu dia masukkan kedutaan Israel di Indonesia, kalian berani teriak hilang malamnya, saudara. Begitu kalian berani, apalagi demo segala macam, kalian bukan cuma disemprot pakai apa water cannon, saudara ya. Kamu akan disemprot pakai nitrogen, saudara ya. Biar beku semua, dipalu langsung pecah, saudara. Aduh, saya akan sangat bersukaria kalau melihat hal itu, saudara. Terus, wah, kecembah mati Pak 20.000. Tenang, tenang, tenang. Di Tiananmen itu 20.000 digiles sama tank masih ada 1 miliar, saudara. Indonesia mati 20.000 masih ada 280 juta, saudara ya. Tenang, tenang. Jangan panik. Ya, tidak akan punah penduduknya. Negaranya, ya, penduduknya tidak akan punah. Negaranya, ya, hilang ya. Nah, kejam ya, kejam politik memang kejam. Tetapi ya sudah terlanjur, itu cara mengobati. Anda kalau udah kena kencing manis, ya kaki mudah busuk, ya potong, kejem, daripada kalian semua mati, ya kan? Ya, memang harus begitu. Kalau Prabowo mau menyelamatkan Indonesia, caranya nggak ada cara lain. Percaya saya, saudara, ini info A1. Semester ini ya akan ada deklar apa pengumuman ya dari pemerintah. Kita memasuki fase krisis moneter. Nah, itu ya. Prabowo akan kasih pengumuman itu. Mei. Intelijen itu. Satu. Nanti Prabowo akan mengumumkan. Sekarang dolar kemarin sudah di-freeze berkali-kali ya bursa efek ya, saudara ya. PHK udah di mana-mana. 30.000 yang di PHK. Sebentar, Opung Toba udah masuk belum itu ya? Opung Toba udah masuk belum? Ini Opung Toba soalnya temanya dari Opung Toba ini. Si Opung biar masuk, biar kasih pengarahan lagi. Opung Toba. Ompung panggilan. Kalau udah belum masuk, masuk dulu ya. Nah, ini nggak apa-apa, ini saya sambil setir mobil ya. Jadi, itulah keuntungannya Prabowo. Nah, keuntungannya MUI apa, saudara? Nggak ada. Kalau sampai warga Gaza masuk, MUI malah repot, saudara ya. Malah repot. Kenapa, saudara? Semua congtiponya ketahuan semua, sansipanya ketahuan semua. Ternyata selama ini MUI ngumpulin dana pakai nama Palestina, duitnya nggak pernah ada juntrungannya. Justru takut MUI memasukkan warga Gaza ke Indonesia. Kenapa? Wah, bisa dibunuh satu-satu tuh pengurus MUI sama orang Gaza itu. Ternyata kamu jualan nama penderitaan saya untuk memuaskan titikmu. Ya, saudara ya. Curang MUI itu. Kamu kira, kan bilang si duta besar Palestina ya. Saya itu sering dengar orang Indonesia mengumpulkan dana untuk Gaza, tapi kok kita tidak pernah melihat donasinya ya. Nah, sekarang orang Gazanya 1.000 orang masuk, itu semua teroris semua. Lalu mereka tahu tuh, udah bisa bahasa Indonesia segala macam, kebongkar semua. Ternyata selama ini miliaran bahkan ratusan miliar donasi untuk Gaza itu ditelan semua, bahkan sama Habib Rizik buat kawin lagi.
Jadi buat MUI cari mati, mendatangkan orang jasa ke Indonesia itu cari mati, saudara ya. Aduh, Anda gimana sih? Oke, kemudian kita lanjutkan analisa berikutnya. Jadi kapan Pak Indonesia itu hancur, Pak? Indonesia akan hancur di dalam 5 tahun ini, saudara, seperti nubuatan Nabi 26, ya kan? 2024 seluruh dunia itu damai. 2025 Indonesia chaos. Itu kan terjadi beneran ya. Beneran ya. Saudara, ada satu kiainya orang Islam, saya ngelamar itu juga bagus banget tuh. Aduh, yang kamu nggak lihat itu yang. Aduh, keren banget nih nyanyi saudara ya. Saya tunjukkan nih, saya di Kukun Hop nih. Kelihatan nggak tuh saudara tuh? Kuning semua tuh. Iya. Kelihatan nggak saudara? Saudara-saudara sebelah kiri saya tuh kuning tuh. Oh, kelihatan nggak tuh? Kelihatan. Apa Rapson, Ini. Pak Paul. Apa? Itu tanaman Rapson. Iya, itu bukan, itu tulip itu. Yang Kuning mana semua itu? itu gila itu. Tuh yang ungu kelihatan nggak, yang ungu tuh di sana tuh, yang ungu tuh. Wih, keren banget, gila. Oh, itu pohon apa namanya ya? Lupa, ada pohonnya. Pohon tulip, kembang tulip. Yang satu warna. Iya, putih tuh kelihatan tuh depan tuh putih. Putih Itu yang di sana putih tuh. yang kuning juga ya Pak Hawi? Ada yang kuning, ada yang putih. Nanti saya kirim fotonya ya. Apa lagi di Keken Hof? Iya, saya di Keken Hof ini. Oh iya, Pak, isinya tulip. Iya. Ini kan lagi musim ini. Tadi ya, lagi musim. Macam tulip yang kayak mawar, tulip yang kayak bunga sepatu, tulip yang. Oh ya, Pak Andi sudah kesini tahun kemarin ya, Pak? Udah ke situ, ke Keken Hof. Bagus. Keken Hofnya itu ya, Pak ya? Ya, bagus. Aduh, ini di pinggir jalan loh, bukan di dalam iya. ininya. Ini di jalan ini, lihat tuh. Kelihatan nggak tuh ungu tuh? Keken Hof. Ungu. Cakep bener tuh, ungu tuh di sebelah sana nanti. Itu tulip semua tuh. Itu tulip itu, gila itu, cakep bener itu. Di pinggir jalan itu. Yang paling cakep yang itu, yang yellow ini, kuning, yang kuning. Iya. Itu di foto tuh keren banget ya. Kalau di Indonesia di pinggir jalan isinya podin jagung. Aduh, kalau di sini isinya bunga begini. Kalau di Belanda, berasa di surga ya. Warna-warni itu ya, tuh warna-warni oranye. Kelihatan ya oranye itu ya. Pak Hawi. Pilda tulip itu Pak Hawi. Tulip itu, tulip. Itu tulip, itu berbagai macam tulip itu. Tuh ada yang putih depannya tuh. Yang itu tulip yang di belakang, itu yang narsis yang sekarang ini ya. Yang di belakang itu ungu, itu tulip itu ungu, kelihatan nggak tuh ungu tuh di belakang tuh. Oh, kalau dekat bagus banget. Oh. Bagus. Nanti saya kirim ini ya. Saya kirim apa namanya? Saya kirim. Saya kirim nanti. Saya foto-foto banyak banget ya. Cakep bener gila. Belanda ini berasa surga bener ya. Kalau Belanda itu ya bercocok tanam untuk supaya dunia itu menjadi indah. Kalau Indonesia bercocok tanam supaya bisa makan ya. Kelasnya memang beda ya. Tapi Pak Hawi kok bisa rata warnanya kuning tulpen itu ya Pak Hawi? Iya dong. Diatur lah. Iya, dia tanamnya umbinya sama semua yang kuning. Iya. Makanya jalan-jalan lah ke Keken Hof sekarang. Iya, kalau jalan sekarang bulan depan udah nggak ada. Ini kan cuma 2 bulan, 3 bulan, cuma 3 bulan aja ini. Ya. Apa enggak nyetir 2 jam nyampe? 3 bulan enggak, Pak. Sebulan paling. Dari rumah saya ya 1 jam lah. Ya. Bagusnya bulan-bulan begini ya Pak Hawi, Pak Paul. Sekarang, iya. Mei pertengahan aja udah berkurang. Ya udah lu berangkat sekarang Dora, daripada ngurusin ayam tiap hari. Enggak, ini persiapan mau datang keluarga, nggak mungkin tahun depan deh. Pasti direncanain. Bagus banget, semua kuning gitu. Cakep banget. Cakep ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sebentar, jangan pada ini dulu. Benar. Terakhir. Jadi sekarang ini dengan apa yang kita lihat di muka bumi Indonesia,
ya adalah sebuah drama. Aduh, cakep bener gimana saya mau ngomong nih. Saya kanan kiri cakep bener bunganya nih. Waduh, gimana nih saya ngomong otaknya nggak konsen nih ngeliat keindahan bunga di kanan kiri nih. Halo, Aduh, sudah dilanjut lagi lah. Fokus. Papa tunjukin biar halus ini Nggak, udah tertarik. nggak bisa soalnya tangannya udah lewat. Tangannya saya Oh, udah. tadi karena berhenti jadi saya bisa langsung pegang handphone. Langsung saya ganti. Tadi berhenti soalnya. Bahaya nih. Jadi begini saudara, drama politik internasional. Selama ini kan orang kan berpikir Netanyahu bisa ditekan. Ternyata nggak bisa. Dan itu memang sengaja dibiarkan ya, supaya Netanyahu punya alasan buat menghabiskan buat menghabiskan Hamas. Makanya kan kemarin bilang ya si ini ya, harus sampai habis. Karena kami tidak mau di masa depan kami berperang lagi. Jadi sekarang harus habis Hamas. Jadi mereka tidak akan berhenti, tidak akan hendak senjata sampai habis. Sampai tuntas bersih itu Gaza akan dikosongkan. Sampai tuntas bersih. Nanti yang masuk harus pakai password, boleh nanti dimulai lagi. Ngeri ya. Anda kalau tahu tekadnya orang Israel ini kemarin ya, siapa itu komandannya, kolonelnya itu, dia bilang ya, kolonelnya, kami tidak mau nanti di masa depan anak-anak kami berperang lagi dengan Hamas. Nggak mau. Jadi ini harus dihabisin. Ya maaf kata saudara ya, mau dosa apapun, dengan cara apapun, dengan segala macam cara, pokoknya Hamas harus habis sampai kamu tidak mau jadi Hamas lagi. Kayak di Indonesia Soeharto kan begitu kan, 3 juta orang. Ya Hamas mah baru 50.000 dibunuh. Di Indonesia 3 juta orang yang dianggap atau di PKI-kan, saudara ya. Tidak terlibat pun di PKI-kan. Sampai orang Indonesia itu kalau dengar kata PKI itu sesuatu yang mengerikan dan menjijikkan, merinding, sampai bikin trauma anak cucunya pokoknya. Nah itu nanti sama dengan Hamas juga sama, sampai kali orang-orang Hamas itu sampai trauma itu ya anak-anaknya ya, sampai enggak berani ngomong, bahkan mungkin nyebut aja udah jangan ada itu, udah kutuk lah pokoknya, udah kutukan aja pokoknya. Ya, yang terjadi itu dengan kejadian ini. Ya. Ini sebelah kanan lagi nanam ya, nanti bulan depan baru panen ini. Ladang luas sekali. Oke, siapa yang mau komentar dulu? Minta tolong